Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu merecord sendiri aktivitas di dalam Zoom, misalnya sambil mengajar, sambil juga merecord yang disimpan di laptopnya masing-masing atau di komputer masing-masing. Pertama memang harus join dulu ke Zoom-nya ya. Nah, di kesempatan ini misalnya kita diberikan oleh host itu alamat Zoom seperti ini. Kita login dulu atau kita join dulu ya ke Zoom-nya. Nah, tentu Bapak dan Ibu sudah sering ya kalau join ke Zoom kan nggak ada masalah gitu ya. Nah, baik. Setelah kita join ya seperti ini. Umumnya kan biasanya yang melakukan record itu adalah hostnya atau co-host. Lalu bagaimana jika Bapak dan Ibu sebagai partisipan yang juga mungkin nanti ini digunakan kalau dalam pembelajaran metodologi itu ketika praktek dari pelatihan jarak jauh yang menggunakan memfasilitasi e-learning, kemudian mendukung pembelajaran secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, tentu Bapak dan Ibu harus punya rekaman sendiri begitu ya, tidak mengandalkan host atau co-host yang merekam. Maka di bagian bawah ini terdiri dari beberapa fitur untuk berbagai aktivitas. Bapak dan Ibu masuk ke fitur record. Nah, ke sini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini di fitur record itu. Artinya memang partisipan itu kan tidak diperkenankan untuk melakukan rekaman, tapi harus minta kepada host. Nanti Bapak dan Ibu tinggal send request saja. Nah, seperti itu. Nanti di host itu akan muncul permintaan. Nah, sampai nanti hostnya itu melakukan approve. Nah, nanti ada notifikasi seperti ini ya. Host has allowed you to record your computer. Jadi hanya bisa merecord bukan di cloud tapi di komputer sendiri begitu ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu baru bisa melakukan klik kembali. Recording in progress. Nah, seperti itu. Jadi dalam posisi ini Bapak dan Ibu sedang merecord. Nah, nanti kelihatan ada indikator ya. Ada indikator kalau kita partisipan kita merecord ini tanda bulat di bagian yang ini ya. Nah, ini ada tanda bulat. Tanda merah bulat. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu sudah melakukan atau sedang melakukan recording. Nah, baru setelah itu berbagai aktivitas yang dilakukan, misalnya aktivitas sharing, ya, share screen atau aktivitas apapun yang berkaitan dengan aktivitas di dalam Zoom yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu tentu itu akan terrecord. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu tinggal klik ini, ya, klik kembali. Kemudian pilih stop recording ya, stop recording. Nah, klik stop recording. Recording stopped. Nah, maka ini secara otomatis hasilnya itu Bapak dan Ibu telah merekam. Nah, untuk melihat hasil rekaman nanti akan terlihat di dalam laptop Bapak dan Ibu dengan mengakses nanti ya File Explorer. Nah, di File Explorer ini nanti akan ada yang namanya dokumen, ya. Kemudian Zoom. Nah, selanjutnya ada folder seperti ini ya, ada folder seperti ini. Ini akan masuk, ya, foldernya akan masuk. Videonya kan ini belum ada ya. Videonya itu akan masuk kalau memang Bapak dan Ibu di sini sudah melakukan live. Nah, misalnya kita coba live ya, live meeting. Oke, sudah keluar dari meeting, nanti akan melakukan converting seperti ini. Nah, ini kalau sudah selesai nanti akan otomatis muncul ya. Nah, tadi posisinya ada di dokumen, Zoom, kemudian di folder sesuai dengan aktivitas tanggal berapa kita melakukan rekaman itu. Nah, rekamannya pasti ada masuk di sini. Ya, ini tinggal kita coba aja buka kan. Gitu. Nah, seperti ini adalah rekaman yang tadi kita lakukan melalui Zoom. Baik, saya kira
itu Bapak dan Ibu bagaimana nanti Bapak dan Ibu belajar untuk merecord aktivitas Zoom sehingga hasil rekamannya itu ada di folder masing-masing. Terima kasih.